Coba, keluar rumah saat sinar matahari pagi dapat menyentuh kulit kamu. Perlu kamu tahu bahwa hangatnya cahaya matahari yang menyapa permukaan kulit kamu itu sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh, ya kira-kira 8 menit sebelumnya. Demikian juga dengan bintang yang kamu lihat di malam hari. Mungkin cahayanya sudah berjalan jutaan tahun. Hanya untuk sampai ke mata kamu malam itu butuh waktu yang sangat lama. Nah, ini menariknya. Artinya, kamu sedang melihat ke masa lalu. Karena yang diterima mata kamu saat itu adalah cahaya bintang di masa lampau yang baru terlihat saat ini. Cukup mind-blowing kan? Selamat datang di perjalanan paling mendalam dalam sejarah pikiran manusia, yaitu menyelami misteri waktu. Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk, kita lanjut. Tonton sampai habis ya. Pertanyaan ini sudah menghantui para filsuf sejak ribuan tahun lalu. Kenapa ada yang namanya waktu? Plato dalam karya Timaeus mengatakan bahwa waktu adalah gambar bergerak dari kekekalan. Artinya waktu hadir ketika alam semesta mulai bergerak. Gerakan menciptakan perubahan dan perubahan membutuhkan urutan perubahan dan urutan perubahan memerlukan waktu. Tapi Immanuel Kant, filsuf modern, punya pandangan berbeda. Ia percaya bahwa waktu bukan bagian dari realitas di luar sana, tetapi kerangka batinia yang dipakai pikiran manusia untuk memahami dunia. Waktu adalah cara kita menyusun pengalaman, bukan benda fisik, melainkan struktur dari kesadaran. Sedangkan fisikawan seperti Newton menganggap waktu absolut, mengalir dengan mantap tanpa peduli apapun yang terjadi di sekitarnya. Ia seperti sungai yang mengalir seragam di seluruh jagat raya. Semua pandangan itu mulai tergoncang ketika seorang ilmuwan muda bernama Albert Einstein merombak seluruh pemahaman kita. Begini, sejak zaman kuno, manusia sudah berusaha menjinakkan waktu. Mereka mengamati gerakan matahari, bulan, dan bintang sebagai alat ukur alami. Di Mesir dan Babilonia, mereka membuat jam matahari. Sedangkan Yunani dan Tiongkok kuno menciptakan jam air. Di abad pertengahan, jam mekanik dengan roda gigi mulai menghiasi menara-menara kota, memberi ritme pada masyarakatnya. Kemudian jam bandul ciptaan Huygens memberikan ketepatan yang belum pernah tercapai. Lalu hadir jam kuarsa yang memanfaatkan getaran kristal kuarsa. Dan akhirnya jam atom, mahakarya pengukuran waktu modern. Kini, waktu bukan sekedar pengukuran astronomi, tetapi elemen mendasar dalam struktur fisika alam semesta. Dan perubahan besar itu dimulai dengan gagasan yang terdengar aneh. Waktu itu tidak mutlak. Bukan 60 detik semenit atau 60 menit sejam, bukan 24 jam sehari atau 7 hari seminggu dan seterusnya. Menurut Einstein, ruang dan waktu bukan dua hal terpisah. Mereka adalah satu kesatuan ruang waktu atau space-time. Bayangkan, alam semesta seperti sebuah kain elastis besar. Jika kamu meletakkan bola bowling di atas kain itu, kainnya akan melengkung. Nah, benda besar seperti bumi, matahari, atau lubang hitam, mereka melengkungkan ruang waktu di sekitarnya. Dan bukan hanya ruang yang melengkung, tetapi waktu juga ikut melengkung. Ikut melambat di area yang melengkung itu. Misalnya, waktu berjalan lebih lambat di permukaan bumi dibanding di luar angkasa. Karena gravitasi bumi lebih kuat. Ini bukan sekedar teori. Jam di satelit GPS harus disesuaikan karena waktu di sana berjalan lebih cepat. Enggak hanya gravitasi, kecepatan juga mempengaruhi waktu. Menurut teori relativitas khusus, makin cepat kamu bergerak mendekati kecepatan cahaya, waktu akan berjalan lebih lambat bagi kamu dibanding dengan orang yang diam. Ingat nggak film Flash yang berusaha berlari secepat cahaya? Nah, sutradaranya menggambarkan dengan ya cukup tepat. Lingkungan di sekitar Flash menjadi melambat.
Ada juga sebuah analogi oleh fisikawan Brian Cox yang sangat menarik. Seandainya kamu pergi ke galaksi terdekat, yaitu Andromeda, dengan kecepatan cahaya, maka dalam kira-kira 1 menit, kamu akan tiba di sana. Cuma, waktu kamu berusaha kembali untuk menceritakan kepada teman atau keluargamu di bumi tentang galaksi itu, sayang sekali, bumi itu sudah berbeda karena berusia 4 juta tahun lebih tua dari sejak kamu tinggalkan. Ini yang disebut dilatasi waktu dan telah dibuktikan dalam eksperimen Havel-Keating tahun 1971 yang menunjukkan jam di pesawat benar-benar berdetak berbeda dari jam yang di daratan. Perjalanan kita memahami waktu adalah kisah kecerdasan manusia. Di masa lalu, jam matahari menandai waktu berdasarkan bayangan. Jam air menggunakan aliran cairan konstan. Di Eropa abad pertengahan, jam mekanik memberi sinyal waktu untuk doa dan juga pekerjaan. Revolusi ilmiah membawa kita ke era jam bandul dan juga jam warsa. Semua mencari ketepatan. Namun seperti yang disinggung sebelumnya, titik puncaknya adalah jam atom. Jam ini tidak mengukur gerakan benda, tapi frekuensi getaran atom cesium 133. 1 detik didefinisikan sebagai 9.192.631.770 getaran atom ini. Dengan ketepatan luar biasa, jam atom menjadi fondasi sistem global, GPS, komunikasi digital, sistem penerbangan, bahkan dunia keuangan. Dunia modern nggak bisa lagi berjalan tanpanya. Dari bayangan hingga getaran atom, kita terus mencari cara untuk memahami sesuatu yang tidak bisa kita lihat, yaitu alur tak terlihat bernama waktu. So, waktu itu apa? Ia bisa menjadi struktur fisik yang dilengkungkan oleh gravitasi. Tapi ia juga bisa menjadi konstruksi pikiran manusia untuk memahami perubahan. Dan ia juga bisa menjadi misteri terdalam yang belum selesai dijelaskan oleh sains maupun filsafat. Karenanya, waktu adalah aset paling terbatas yang kita punya. Ia terus berjalan, terus bergerak maju, nggak peduli kita mengikutinya atau tidak. So, the big question is, pertanyaannya adalah bagaimana kamu akan menggunakan waktu kamu? Apakah hanya untuk mengejar rutinitas atau untuk merenung, mencipta, dan memberi makna pada hidup ini? Jika kamu merasa waktu bukan hanya sekedar angka di jam, yuk klik like-nya, subscribe, dan bagikan video ini. Karena waktu kamu terlalu berharga untuk disia-siakan. Terima kasih ya, udah setia mendengarkan episode ini. Jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode selanjutnya.